Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojokerto Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, saya di sini kapan hari itu mendapatkan sebuah pusaka dari teman saya Trenggalek, dan setelah saya warangi sobat, ternyata ini pamornya bisa dikatakan pamor yang cukup langka sobat. Nah nanti akan saya ajak panjenengan untuk melihat di buku pamor, nanti kita akan melihat bersama-sama. Nah tapi sebelum itu sobat, saya ingin di sini berpesan kepada panjenengan bahwasanya beberapa hari ini saya sering sekali mendapatkan pertanyaan dari panjenengan, dari mungkin para penonton saya gitu, dari mulai masalah dapurnya, pamornya, dan juga masalah tangguhnya. Dan saya di sini pun juga ingin mengatakan bahwasanya terkadang untuk pertanyaan itu bisa segera saya jawab ataupun juga saya tunda. Nah, biasanya kalau saya tunda itu terkadang saya ada beberapa kegiatan ataupun juga pas saya sedang sibuk. Jadi saya mohon maaf sekali jika di antara panjenengan ada yang bertanya, ini Mas Tony ini seperti apa sih? Katanya boleh bertanya tapi saat ditanya kok terus nggak ada jawabannya. Nah, saya mohon maaf sekali. Mungkin satu, karena saya pas waktu ada kegiatan atau pas keadaan sibuk, atau dua, mungkin saya lupa gitu seperti itu. Nah, jika di antara sahabat semuanya kalau ini masih lama ini Mas Tony, kok lama gitu, bisa di chat kembali sekarang. Karena saya pun juga ingin berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, meskipun katakanlah ini adalah ilmu yang sedikit gitu, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi panjenengan, khususnya yang ingin belajar dunia tosan aji. Saya sangat senang sekali sobat. Oke, yang kedua, saya kalau ditanya masalah tangguh sobat, saya mohon maaf sekali, saya biasanya itu enggan untuk menjawabnya. Pertama adalah saya ingin menumbuhkan kepada panjenengan tentang kecintaan dalam dunia tosan aji tidak serta-merta dari pusaka-pusaka sepuh saja sobat. Jadi saya ingin menumbuhkan kepada panjenengan sebagai seorang pecinta. Jadi sebagai seorang pecinta tosan aji, otomatis dia pun juga akan mencintai pusaka tidak sepuh saja, tapi Kamardika pun juga dicintai sobat. Itu sebagai sebuah bentuk pelestarian tosan aji. Karena seperti ini, pusaka Kamardikan itu ternyata bisa menghidupi dari banyak orang. Kalau kita teliti dengan apa, dilihat dari mulai empunya, pengrajinnya, terus juga tukang warangkanya. Itulah kenapa saya ingin ada roda ekonomi yang berputar. Jadi tidak serta-merta untuk di pusaka sepuh saja, agar ada berkelanjutan dari pusaka-pusaka Kamardikan ini nanti sobat. Nah seperti itulah kenapa, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa saya tidak mau untuk menjawab di tangguh pusaka, karena saya kalau untuk penangguhan pusaka sobat, itu sangat rawan sekali kalau melalui foto dan juga video. Biasanya itu tidak akurat, karena kapan hari itu saya membaca dari sebuah apa ya, beliau kalau nggak salah seorang empu, ditanya kalau masalah pusaka cuma dari foto dan juga dari video, beliau pun juga tidak berani gitu loh, sangat hati-hati sekali. Kalau pengen ya silakan datang langsung ke beliau untuk ditanyakan, ditanting langsung sobat. Nah seperti itu di keterangannya beliau kapan hari saya baca itu. Itulah kenapa saya ingin menjawab pada panjenengan, kenapa sih Mas Tony kalau ditanya masalah tangguh pusaka itu tidak pernah menjawabnya atau tidak pernah memberikan jawaban. Lah itu tadi jawabannya. Yang pertama adalah saya ingin menumbuhkan kepada panjenengan untuk cinta tosan aji, tidak untuk apa ya, tidak pusaka sepuh saja, pusaka Kamardikan pun juga kita lestarikan. Itu seperti itu sobat, biar terus berputar, biar terus lestari pusaka itu. Jadi ada berkesinambungan dari pusaka sepuh, pusaka nom-noman sampai pusaka Kamardikan. Lalu yang kedua, kenapa saya tidak mau menjawabnya, karena untuk penangguhan pusaka kalau cuma lewat dari foto ataupun dari video itu biasanya kurang akurat sobat. Jangankan saya, seorang empu pun juga beliau hati-hati banget dalam menangguhkan sebuah pusaka. Itu seperti itu sobat. Oke, untuk di episode kita kali ini sobat, saya ingin mengajak panjenengan untuk mereview dari di sini. Yang saya titik beratkan adalah pada pamornya sobat. Kapan hari itu saya mendapatkan pusaka dalam keadaan kotor, dan warangkanya pun juga sudah apa ya, bisa dikatakan pusakanya jelek, tidak serasi gitu dengan pusakanya. Itulah kenapa kapan hari terus saya ganti dengan pusaka baru sobat.
Saya itu biasanya di galeri saya ada warangka-warangka baru ini yang memang sengaja saya ini biar apa ya, nanti kalau sewaktu-waktu mendapatkan pusaka yang warangkanya patah atau sompel atau yang tidak sesuai dengan pusakanya, maka akan saya ganti gitu sobat, sebagai bentuk untuk menghargai dan juga menghormati pusakanya. Nah, ini adalah warangkanya, warangka baru sobat. Nah, ini nanti yang akan saya titik beratkan adalah di pamornya. Nah, pamor ini saya sangat apa ya, sangat tertarik karena pamornya ini unik, bisa dikatakan ini adalah pamor langka. Nanti akan kita buka di buku, kira-kira ini masuk di pamor apa. Karena kapan hari kalau nggak salah pemiliknya ini saya dapatkan dari teman saya di Trenggalek. Jadi waktu itu kalau nggak salah beliau juga bilangnya apa ya, woswutah atau apa gitu loh. Nah, setelah diwarangi sobat oleh tukang warang saya, ternyata pamornya bukan pamor woswutah, tapi ada pamor yang menarik gitu. Oke sobat, ini adalah perwujudan dari warangkanya. Warangkanya ini adalah gaya ladrang Surakarta, memakai selut seperti ini. Nah, kalau panjenengan lihat, ini ngider seperti ini sobat. Ini adalah kayunya kayu telesium. Ini adalah salah satu dari kayu favorit saya sobat, kayu telesium, karena motifnya seperti ini. Nah, belang-belang seperti ini sangat menyenangkan sekali ini. Nah, kalau kena cahaya ini dia, nah kayak gini, nah seperti ini. Nah, sangat menyenangkan sekali. Coba kita akan melihat ini wujud dari pusakanya seperti apa. Nah, ini kita santai saja sobatnya, kita belajar sambil apa ya, bisa dikatakan nggak usah terburu-buru lah, nggak usah tergesa-gesa, kita santai saja, karena video ini sebenarnya memang saya tujukan kepada panjenengan yang pemula gitu loh. Nah, ini adalah kalau panjenengan melihat di sini, untuk di pamornya dia itu tertata seperti ini, menyudut seperti ini sobat. Nah, ini yang dikatakan oleh tukang warang saya kemarin tuh, ini pamornya ini sekar-sekaran Mas Wani, kayaknya masuknya sekar-sekaran itu berarti masuk di kembang-kembangan, bunga-bungaan gitu loh. Nah, ini sobat. Nah, seperti ini. Coba panjenengan amati ini. Sepintas kayak pamor apa ya? Kayak ular lulut. Nah, seperti ini. Coba akan saya ajak panjenengan untuk melihat di buku pamor. Kira-kira ini masuk di pamor apa? Karena kapan hari waktu saya lihat ini saya temukan bahwasanya ini masuk di pamor Manggar. Nah, ini ada pamor yang baru saja saya temui, karena beberapa waktu saya menggeluti dunia tosan aji, saya belum pernah menemui pamor Manggar di koleksi saya. Nah, kemarin waktu saya cari-cari gitu di buku pamor, ternyata ada yang bentuknya seperti ini dan masuk di keterangan pamor Manggar. Kita akan melihatnya bersama-sama sobat. Oke sobat BMC, kita akan melanjutkan untuk belajar kita. Nah, ini saya ajak panjenengan untuk melihat dulu tentang keindahan seni warangkanya ini sobat. Nah, seperti ini. Salah satu dari bentuk kita mencintai, salah satu bentuk kita merawat dan juga menjaga dari pusaka-pusaka kita adalah juga dengan memberikan warangka-warangka yang bersih seperti ini. Nggak perlu bagus pun juga nggak apa-apa, yang penting dirawat biar terlihat bersih sobat. Nah, karena kalau kita pusaka kita warangkanya bersih seperti ini kan ada kebanggaan tersendiri, ada kesenangan tersendiri gitu loh sobat, waktu kita menantingnya. Nah, seperti itu. Apalagi kalau kita ada tamu ini, biasanya kan para pecinta tosan aji itu saling berkunjung di antara mereka. Nah, kalau kita memiliki dari pusaka-pusaka atau koleksi-koleksi pusaka kita ini terawat bersih seperti ini kan tidak malu-maluin gitu loh sobat. Nah, ini adalah kayunya kayu telesium sobat. Coba kita akan melihat wujud dari pamornya. Nah, ini coba panjenengan amati, ini untuk di motif dari pamornya seperti ini sobat. Nah, seperti ini. Dan ini untuk di keterangannya kemarin waktu saya buka-buka di buku pamor, ternyata ada, dan ini masuk di pamor Manggar. Nah, seperti ini.
Ini adalah salah satu dari pamor yang langka, sekaligus ini adalah pamor yang baru saja saya temui sobat. Karena selama saya menggeluti dunia Tosan Aji ini, saya baru saja punya koleksi yang berpamor manggar ya, baru kali ini sobat. Nah, coba di antara sobat semuanya ini, jika ada yang sudah memiliki dari buku pamor, silahkan panjenengan buka sobat. Nah, ini adalah keterangan tentang pamor manggar. Nah, di sini nanti akan saya bacakan, sekaligus nanti akan saya tambah dari keterangan beberapa artikel yang kemarin sudah saya kumpulkan. Ini adalah keterangan dari manggar atau pamor manggar. Manggar itu adalah bunga kelapa sobat. Nah, coba panjenengan amati ini. Untuk di bentuknya seperti ini, mirip untayan bunga kelapa, merupakan kumpulan dari bentuk pamor macam pamor wiji timun, tetapi letaknya sering menyudut, bersusun dari sor-soran ke ujung bilah. Dan ini tuahnya ini diyakini untuk memudahkan mencari rezeki dan menonjol dalam lingkungan pergaulan. Nah, ini adalah gambarnya seperti ini sobat. Nah, ini. Nah, coba panjenengan amati ini. Ini adalah pamornya, pamor manggar. Nah, ini. Nah, ini adalah keterangan di buku pamor sobat. Lalu akan saya tambahi untuk keterangannya, biar panjenengan pun juga untuk di informasi pamor manggar ini biar lebih lengkap sobat. Pamor manggar disebut juga dengan pamor manggaran. Bentuk, pola dan gambaran pamor manggar ini menyerupai bunga kelapa dalam untayan. Bentuknya ini seperti bunga kelapa dalam untayan. Pamor ini merupakan kumpulan dari bulatan lonjong kecil yang mirip dengan bulatan pamor wiji timun yang terletak berserakan saling sudut menyudut. Gambaran pamor manggar ini tersusun di pangkal sampai ke ujung bilah. Nah, dari pangkal sampai ke ujung bilah. Dan tuahnya ini sobat diyakini mampu memperlancar rezeki pemiliknya. Di samping itu, pemilik juga akan menonjol dalam pergaulannya. Nah, kira-kira seperti itu sobat. Nah, itu adalah filosofi dan juga tuah dari pamor manggar. Manggar itu adalah bunga kelapa, bunga pohon kelapa sobat, itu namanya manggar. Nah, seperti ini. Nah, jika di antara sobat semuanya nih ada yang memiliki pamor yang bentuknya seperti ini, nah, itu mungkin itu adalah masuk di pamor manggar sobat, seperti keterangan di buku pamor yang kita baca bersama tadi. Nah, demikianlah tadi sobat, kita sudah belajar bersama-sama tentang salah satu dari pamor yang bisa dikatakan ini adalah pamor yang cukup langka di dalam dunia Tosan Aji, yaitu pamor manggar atau pamor manggaran. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi panjenengan para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama mengenal, mencintai, merawat, dan melestarikan Tosan Aji Nusantara. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.